Kalau aku sih kalau di sini kan adil gitu kan, ada kayak kartu pembagian untuk pengambilan dagingnya gitu. Kalau lebih disalurkan ke RT lain yang benar-benar nggak mampu gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendok banget suaranya. Oke, balik lagi di Trik Podcast. Ngobrol dulu aja bareng saya Angga Hermawan, dan kali ini kita udah ditemenin sama seorang pejuang PTN tahun ini nih, tahun 2020, Farikatus Sa'dia. Welcome Farik. Welcome Angga. Kenapa dipanggilnya kaktus coba? Nama kan Faris sih. Terus ditambahin tengahnya Kak. Temanku tuh aneh-aneh banget. Terus kamu ngerasa tersinggung gak sih? Wah, ini nama baik-baik gitu, namanya indah, tapi diledekin jadi kaktus gitu. Sebenarnya sih awalnya kayak tersinggung sih, tapi ya udahlah, terserah dia manggil apa gitu. Terus ini gak sih, sempat berantem gak sih gara-gara, apaan sih lo, nama gue bagus-bagus kok diledek-ledekin gitu. Enggak sih, cuma aku tak bawain enjoy aja gitu. Tapi kamu sendiri tahu gak sih arti dari Farikatus itu artinya apa gitu? Farikatus itu sendiri kebahagiaan. Kalau Sa'dia itu, kalau bahasa Jawanya itu bejo gitu loh. Bejo itu beruntung ya? Iya, beruntung. Udah kayak bejo bintang 7 masuk angin. Ini bukannya endorse ya, kita tidak disponsori. Iya. Ya nih, Farik aja deh biar enak manggilnya. Masa kaktus sih, kan gak enak banget itu. Ya, gak apa-apa, santai. Farik ini sekarang udah siap nih ya. Bukan udah siap lagi, malah udah selesai ikut tes UTBK ya kemarin ya. Iya, bener banget. Wah, bisa diceritain nggak tuh waktu lagi tesnya, apakah soalnya sulit, beda sama waktu Farik latihan, atau gimana tuh? Boleh diceritain nggak? Sebenarnya tuh beda banget gitu loh sama yang aku ikut tryout gitu. Kan waktu tes bagian pertama itu aku tuh sumpah kaget banget gitu. Soalnya tuh pendek banget bacaannya gitu. Aku tuh ya ampun, ini kok pendek banget, man. Terus ya udahlah, aku bawain enjoy gitu. Terus di samping bagian keduanya sempat nge-lag setengah jam gitu. Ya ampun, aduh, kok jadi nge-lag gini gitu. Terus akhirnya lanjut lagi gitu sampai selesai. Dan satu Berarti hal yang ada kesulitan nggak sih waktu selama mengerjakannya gitu? ada sih, sebenarnya ada. Waktu bagian 2-nya itu soalnya ada yang soal pandek gitu, jadi tuh yang bikin sulit itu. Tapi overall yang Farik pelajari, yang Farik udah belajar dari awal nyampe benar-benar mati-matian belajarnya, keluar semua nggak sih di ujiannya? Sebagian sih menurutku, nggak semuanya gitu. Ini tuh masalah krusial ya. Kemarin aku tuh dapat kabar ya, kalau tesnya itu setelah tes ada pembahasan yang udah selesai kan. Maksudnya UTBK ini kan ada beberapa jadwal ya. Iya, benar. Nah, jadwal keberapa gitu, kayaknya jadwal pertama kali UTBK, atau koreksi kalau lupa, kalau salah ya, itu ada yang ngebahas di YouTube-nya, terus pada kontra kan, wah ini nggak bener nih, karena merasa dirugikan tuh yang udah ujian, sedangkan yang belum ujian
karena ada jadwal-jadwalnya, itu merasa diuntungkan dengan bocoran soal itu. Nah, menurut Fari gimana nih tanggapannya? Menurutku kan, aku kan dapat tanggal 5 sih pertama. Dan waktu itu, aku tuh sempat kaget gitu di grup WA. Katanya udah bocor gitu di Twitter. Aku tuh sempat kaget, ya ampun, aku tuh udah belajar mati-matian malah udah bocor soalnya. Terus di YouTube juga gitu. Aku langsung kayak gak mood gitu loh untuk belajar gitu. Ngedown gitu ya, tapi ada sih yang udah ngelaporin ke MPT-nya via email dan balasannya itu setiap sesi itu berbeda soal katanya gitu. Iya, emang bener. Kalau Terus, bentuk soal mungkin sama sih, tapi nggak tahu juga nih gimana nih. tapi kata temenku sih yang dapat tanggal berapa sih, 10 atau 9 gitu. Soalnya ada yang beda gitu kan, tanggal 5 itu soalnya panda. Kalau temanku yang tanggal 9 atau 10 itu sendiri dapatnya cumi, ada yang paus sama lumba-lumba gitu. Ini lucu sih, karena ada yang baru yaitu bahasa panda. Nah, Fari kemarin ngalamin kan ya bahasa panda itu gimana tuh rasanya tuh? Aduh, kayak sulit banget gitu. Aku gak paham ini bahasa apaan ini. Ini kejutan sih ya, kejutan di tahun ini. Kalau tahun depan nggak tahu nih kejutannya apa nih. Tapi Bener setahu sih. temanku yang ada di kelas yang sekarang kelas 11, yang sekarang kelas 12, sorry, tahun depan berarti dia baru ikut tes UTBK. Dia bilang katanya ada rumusnya kok. Wah, gimana tuh? Jadi maksudnya gimana ya? Bahasanya ini bisa dipelajari dengan rumus gitu loh. Maksudnya dia nggak susah-susah banget gitu loh. Oh, iya ya. Tapi jujur sih aku juga belum pernah ngulik ya. Ini tuh seperti apa sistem apa namanya bahasnya kayak gimana gitu pokoknya. Aku belum ngulik. Cuman baru ngelihat ini sih, ngelihat feed di Instagram pada ngepost kayak gitu. Lucu sih ya ngelihatnya. Pada dibikin humor gitu loh, dipleset-plesetin gitu loh. Iya emang. Oh Aduh, iya, kalau boleh tahu Farik ini kan tanggal 5 ya tadi ya tesnya ya. Itu di mana tuh lokasinya? di Undip Peleburan. Ya, semoga hasilnya bagus ya. Semoga proses belajarnya, perjuangannya selama setahun kemarin, pernah GPR setahun ya kemarin ya, untuk fokus belajar, itu nggak sia-sia ya. Amin, ya Allah, amin. Oke nih, sekarang gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bentar lagi ini kan mau masuk ke bulan ini ya, mau masuk Betul. ke, iya itu Idul Adha. Ada puasa sunahnya juga kan, 9 hari. Kalau kamu biasanya puasanya yang 2 hari aja atau dari tanggal satunya? Aku 2 hari sih sebenarnya. Kalau aku di sini 9 hari sih dari tanggal pertama kan, udah dari kecil dibiasain kayak gitu. Iya sih, punya aku ya juga sih 2 hari. Terus yang paling berkesan nih kalau misalkan lagi Idul Adha tuh buat kamu apa sih? Yang berkesan adalah kayak prosesnya gitu loh, kayak penyembelihannya gitu. Ya emang suka ngeliatin, itu kan banyak banget darahnya gitu. Iya, waktu kecil. Terakhir kapan tuh? Terakhir pas kelas berapa sih? Kelas 6 SD. Aku tuh kemarin ikut pengajian ya, ngebahas Iya. Idul Adha juga sih. Itu tuh banyak banget pahalanya gitu loh. Mulai dari yang bantu donasi buat beli, buat yang beli, terus yang nyembeli, terutama yang kena bukan bercak ya, kececeran air darahnya itu loh, itu juga dapat pahala. Itu Masya Allah banyak banget pahalanya loh. Wah, baru tahu aku. Wah ini harus antusias banget ya. Apalagi kita sebagai Muslim harus banget dimeriahkan. Ini kan hari raya ya, hari raya umat Muslim. Harus semangat lah. Ya, bener banget. Jadi masalah kan sekarang
ada pandemi COVID-19. Tapi MUI bilang kemarin sih katanya diperbolehkan kok karena udah new normal kan, jadi harus pakai protokol kesehatan juga, pakai face shield dan lain-lain. Itu boleh kok. Kalau menurut kamu gimana nih? Takutnya ada yang terpapar virusnya atau gimana nih? Enggak sih, cuma di sini kan kalau aku kan di desa gitu udah menjadi tradisi gitulah, gitu kan. Tapi harus pakai masker gitu. Sama dijarakin 1 meter. Sama kayak Idul Fitri kemarin gitu. Kalau aku di sini kan kebetulan di daerah Bogor ya. Bogornya pun di Kecamatan Jonggol yang zonanya zona hijau. Kalau di sini jujur nggak ada sama sekali sih yang kayak gitu. Mungkin ada di beberapa lokasi ini ya, kayak misalkan apotik, terus pasar swalayannya kayak apa ya? Pasar swalayan tuh kalau pasar tradisional itu sama sekali nggak ada sih protokol kayak gitu. Kemarin aku ke pasar soalnya. Oh alah, di sini tuh gak ada yang kena gitu COVID di pasar. Sempat aku tuh ya ampun gak bisa ke pasar lagi. Udah beberapa bulan. Tapi masih beroperasi kan pasarnya? Masih kok. Sempet ini sih ya, aku juga sempet kayak parno gitu kan. Di daerah sini sempat ada yang kena 1 orang, tapi udah langsung dilariin ke Jakarta alhamdulillahnya, dan ya sekarang aman sih. Paling cuman ini aja sih yang pakai protokol kesehatan tuh rumah sakit, apotik, klinik, masjid, pokoknya fasilitas umum aja sih. Tapi overall nggak ada yang taat banget sama protokol kesehatan gitu. Kalau di sini ya. Iya, ya. Kalau ngomongin kurban nih, sekarang tuh gimana ya? Mulai banyak ini kan ya, mulai banyak lagi yang promosi. Oh ini daging kurban nih murah-murah nih, ayo. Nah, kan banyak banget tuh di broadcast WA. Kamu suka ini enggak sih? Suka nerima atau di grup kali ya ada yang suka broadcast tentang promo gitu. Iya, terus iya sih. Mungkin karena ini ya, karena udah masuk ke new normal, ya mulai aktif lagi kan, yang lagi berbisnis gitu. Iya. Tapi nggak jarang juga sih ya di beberapa kasus nih, pasti ada sih di berita, wah ini daging sapinya ada cacingnya atau gimana tuh. Nah, tanggapan kamu gimana tuh? Ya gimana ya, kayak jijik gitu ya ada cacingnya. Ini nggak usah dibeli. Mungkin gini ya, kalau sekarang lagi ada pandemi, wah ini sapi ada virusnya gitu. Ini nggak usah lah beli yang lain. Tapi kalau pada takut kayak gini ya, kemungkinan tradisi kurban ini bakal ditiadain nggak sih? Menurutku sih enggak sih di sini. Karena apa ya? Udah menjadi tradisi aja gitu. Iya sih, kalau di zona yang aman sih kayak kita kan, aku juga zona hijau sih, zona aman. Tapi kalau yang di kota-kota gitu kayaknya nggak bakal ada deh. Sih, mungkin aja. Kalaupun ada, menurut kamu harga sapinya bakal naik nggak sih? Kalau ada, kemungkinan sih naik gitu. Kalau aku sih mikirnya naik karena ekonomi kita yang lagi turun kan, makanya pada mahal-mahal semua tuh barang-barangnya buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau menurut kamu gimana? Naik sih sebenarnya, kayak namanya sayur-sayuran, terus daging-daging gitu naik sih. Tapi dengar-dengar kalau dari pihak produsennya itu harga sama loh gitu. Maksudnya misalkan ini ya, ada satu barang, kita sebut aja bawang nih. Bawang masa normal itu dari produsennya misalkan 1.000, pas ke pasar nggak buat nari untung ya 3.000 lah dijualnya. Pas new normal ini di pasar-pasar itu malah naik jadi 15.000 misalnya, tapi dari produsennya itu tetap 1.000 gitu harganya. Itu gimana teman kamu? Itu kan nggak adil begitulah. Ya benar, nggak adil sih sebenarnya. Karena kan masih pandemi kayak gini kan, masa
harga kayak bawang atau semacamnya naik gitu. Seharusnya kan turun dikit lah. Apalagi kalau sapi itu kan, harganya berjuta-juta, itu mahal banget loh. Iya, mahal sih. Iya, mahal sih. Makanya suka ada sumbangan gitu kan. Jadi ada pembagian-pembagiannya gitu. Nah, kalau misalkan pembagiannya tuh nggak merata, menurut kamu gimana nih? Kalau aku sih kalau di sini kan adil gitu kan, ada kayak kartu pembagian untuk pengambilan dagingnya gitu. Kalau lebih disalurkan ke RT lain yang benar-benar gak mampu gitu. Soalnya bantuan dari pemerintah aja kemarin ya kayak sembako-sembako, BLT yang di desa itu nggak merata tahu. Iya kah? Di sini merata semua. Wah, syukur kalau merata semua berarti pemerintahan daerahnya, otonomi daerahnya itu berjalan dengan baik. Kalau di sini jujur nggak merata sih. Itu mungkin RT-nya yang lebih dari 12 atau gimana gitu. Kalau perihal kesononya sih aku nggak tahu. Cuman yang jelas ya kenyataan di lapangannya ya nggak rata. Yang PNS dapet, tapi tetangga aku yang emang kekurangan ya, mohon maaf, itu nggak dapet loh, sedih loh. Malah kok kebalik sih, sebenarnya kan yang PNS yang nggak dapat kan, dia kan tiap bulan kan dapat gaji gitu, sedangkan yang benar-benar nggak mampu dapat gitu kan, justru kan kebutuhannya nggak mencukupi kalau menurutku sendiri, maaf kata ya. Iya, makanya kalau ntar kurban nanti di sini ya itu agak agak khawatir nggak merata juga nih kalau di sini. Oh iya ya. Ya semoga merata sih ya, lo kan ada pembagiannya juga ya, menurut Islam Iya. seperti apa gitu. Iya. Oke. Kalau di kamu nih ya, biasanya suka dapat apa nih, kambing atau sapi? Campur sih sebenarnya, ada yang sapi, ada yang kambing gitu. Kalau kamu sendiri sukanya sapi atau kambing nih? Apa sih? Sebenarnya suka sapi sih. Kalau enak kan kalau di bakso gitu atau semacam asam-asam daging gitu. Emang kenapa tuh kalau kambing? Katanya, kambing mah kolesterol gitu, wah kambing mah bau gitu. Ya, bau sih. Sebenarnya gak suka sama kambing bau gitu. Tapi emang cocok kayak di sate gitu. Wah, jadi enak nih ngomongin makanan. Biasanya kamu suka dimasak apa nih, daging dari hasil kurban ini? Kalau aku sendiri hari pertama sate, terus kedua, ketiga itu kayak daging goreng gitu. Terus sama asam daging, juga nugget daging gitu. Ini ngomongin makanan semua jadi pengen makan nih, lapar nih aku. Sama, Farid udah makan belum? udah. Oh udah, sama dong kalau udah. Oke. Kalau aku sih ya biasa kan, sama sih kayak Farid gitu. Nyate tiap malam gitu. Habis itu kalau lagi bosen sate, dibikin bakso juga. Kalau Farid nih, pas lagi nyate-nyatenya nih, itu tiap malam nyate enggak sih? Enggak sih, cuma hari pertama doang gitu. Kalau Kalau biasanya sih kayak kumpul sama teman juga nyate sih. apalagi kalau udah kumpul sama keluarga besar kan ya, itu langsung barbekyuan. Wah, iya, wah, enak itu. Kayak nih, Farid ada ini nggak nih? Ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang mau kurban nih? Yes, tetap jaga kesehatan. Kalau pergi cuci tangan, kalau pulang cuci tangan gitu. Pokoknya intinya jangan lupa pakai masker kalau mau pergi. Gitu. Sama ini nih, jangan lupa ntar puasa sunahnya. Jangan lupa puasa sunnahnya 2 hari. Iya, 2 hari. Kalau kita 9 hari ya. Ya, Oke, Farid, makasih banget nih udah nemenin kita selama setengah jam ini ya, kurang lebih ya. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga bisa ngambil manfaatnya. Kalau yang buruknya, ya dibuang aja ya teman-teman ya. ya.
Oke, tonton terus Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Saya Angga Hermawan pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.